Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita membedakan hikmat dari Allah dan juga hikmat dari manusia. Maka dari itu mari kita simak dari perikop 1 Korintus 1 dilanjutkan dengan pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Tuhan sendiri mengatakan kalau hikmatnya dunia itu ada sebuah kebodohan, karena udah bertentangan jalur dari firman-Nya Tuhan. Dia akan membinasakan hikmat dari orang yang berhikmat, orang yang pintar ya. Dan juga kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kearifan orang bijak dilenyapkan. Karena asalnya dari dunia. Itu udah bertentangan sekali dengan hikmatnya dari Tuhan gitu kan ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Orang yang percaya, Allah mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya, maka diberikanlah hikmatnya Allah. Kita bisa melihat di ayat ke-25. Orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan juga orang yang lemah dari Allah itu lebih kuat daripada manusia. Maksudnya apa? Menurut ayat 27 mengatakan, orang yang bodoh dipanggil dari Allah. Dia dapat memalukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang dipanggil lemah dari Allah dapat memalukan orang yang lebih kuat. Ini ketika saya dapat ayat ini, saya merasa terpukul sekali. Karena ketika saya awal-awal mulai memberitakan firman, melihat dari respon orang-orang juga, saya di jalan itu mikir kayak gini. Ini orang-orang apa gue nggak berarti gitu di hadapan orang-orang. Omongan gue nggak didengerin. Ya nggak ada artinya lah di hadapan mereka. Bilang apaan sih lu, khotbah lu jelek banget lah atau segala macamnya. Tapi malam itu Tuhan itu minta aku baca kitab, buka kitab. Setelah doa langsung dikasih ayat ini. Langsung pola pikirku langsung berubah. Ternyata ini kekuatannya orang-orang yang hikmatnya dari Allah gitu. Allah sengaja memilih orang-orang yang lemah. Orang-orang yang gak berarti gitu di hadapan dunia. Untuk memberitakan kebenaran dan kasih karunia Tuhan. That's it. Nah mungkin timbul pertanyaan. Kenapa sih orang-orang yang
lemah, orang-orang yang tidak pintar, atau orang-orang yang gak berarti di dunia. Dipilih Allah. Karena di ayat 29 berkata, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Sombong di hadapan Allah. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kita itu nggak harus jadi perfect untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan dari saya sendiri aja, saya mulai khotbah kayak gini, saya pun juga ya awal susah ngomong, masih gugup juga. Kalimat aja masih berantakan. Dan juga nggak pinter-pinter amat. Tapi Tuhan itu mau pakai saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi marilah kita menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Kita boleh mengejar ilmu di dunia, tetapi kita juga harus haus akan hikmatnya Allah gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.